Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan bahagia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang pertama, terhormat kepada dosen pengampu, yaitu Pak Muhammad Ahyar. Perkenalkan, nama saya Hendri Agung Biasa dengan NIM 208064. Sistem informasi sumber daya manusia. Pengertian. Yang pertama, sistem informasi sumber daya manusia adalah salah satu sistem informasi manajemen yang peran penting dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Sumber daya manusia adalah salah satu aset yang sangat berharga untuk suatu perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia adalah salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengolah data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Yang ketiga, salah satu tujuan penting dibuatnya sistem informasi manajemen adalah agar bisa mendukung berbagai proses dalam suatu organisasi, termasuk perencanaan, perorganisasian, dan juga pengendalian. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi terkait kondisi sebenarnya dalam suatu organisasi. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan efisien. Diterapkannya teknologi dalam suatu sistem tentunya mampu meningkatkan sisi efisiensi perusahaan, baik itu dari sisi performa hingga waktu. Prosesnya akan lebih cepat dan juga mudah, seperti proses pengajuan cuti ataupun jadwal keluar untuk tim sales. Semuanya bisa dilakukan oleh aplikasi. Seluruh hal tersebut sudah dibuat secara otomatis sehingga akan memudahkan tim HR perusahaan. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen data. Manfaat selanjutnya dari sistem informasi sumber daya manusia adalah manajemen data yang lebih baik. Dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia, maka tim HR sudah tidak perlu lagi menyimpan ribuan data berkas secara manual dan pusing-pusing dalam mencarinya. Seluruh data tersebut tersimpan di suatu tempat sehingga akan lebih mudah untuk dilacak dan diperbarui. Manfaat sistem informasi sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Manfaat yang satu ini berhubungan erat dengan efisiensi yang ada pada poin pertama. Bila perusahaan sudah berhasil memangkas waktu dalam seluruh urusan yang sifatnya manual, maka karyawan pun bisa melakukan pekerjaan lainnya, ataupun bisa lebih fokus dalam menerapkan strategi demi mencapai tujuan perusahaan. Mereka juga bisa lebih fokus dalam menjalankan pelatihan sesuai dengan kemampuan dan bidang pekerjaannya. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rekrutan dan penerimaan sumber daya manusia atau recruiting and hiring. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan atau learning and training. Yang ketiga, manajemen data. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, rekrutan dan penerimaan sumber daya manusia atau recruiting and hiring. Dengan adanya sistem ini, maka tim HR akan terbantu dalam mengorganisasikan perolehan data pada proses perekrutan karyawan baru. Tim HR tentunya harus mampu mengikuti tren terbaru terkait peraturan pemerintah yang bisa berdampak pada praktik tenaga kerjaan dan menginformasikannya kepada pihak manajemen agar mampu
menyesuaikan kebijakan yang berlaku. Yang kedua, pendidikan dan penelitian atau learning and training. Ketika seorang bekerja dalam suatu perusahaan dengan waktu tertentu, maka tim HR bisa mengatur seluruh program pelatihan dan pendidikan yang diperlukan agar tingkat pengetahuannya dan kemampuan kerja karyawan tersebut meningkat, serta memberikan dampak positif untuk perusahaan dan karyawan tersebut. Fungsi sistem informasi sumber daya manusia. Yang ketiga, manajemen data. Tim HR bisa menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan karyawan dan memprosesnya agar bisa menjadi informasi yang diperlukan untuk penggunanya. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Seorang karyawan yang bekerja pada suatu instansi perusahaan pasti akan menerima paket tunjangan. Nominalnya akan diberikan berdasarkan ketentuan perusahaan serta performa karyawan, baik itu dari pekerjaan, kehadiran, dan lain-lain. Seluruh informasi ini bisa diperoleh dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia. Model sistem informasi sumber daya manusia yaitu dari sisi input sistem informasi sumber daya manusia terdiri dari 3 sistem, yakni yang pertama subsistem (SIA) atau sistem informasi akuntansi. Subsistem ini akan menyediakan data terkait akuntansi untuk ARIS sehingga akan ada basis data yang terdiri dari informasi lengkap terkait sumber daya manusia, baik itu yang berhubungan dengan finansial ataupun non-finansial. Yang kedua, subsistem penelitian sumber daya manusia. Di dalamnya akan menghimpun data terkait proyek penelitian tertentu, seperti penelitian sukses, analisis, evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan karyawan. Yang ketiga, subsistem intelijen sumber daya manusia, yaitu menghimpun data yang berhubungan dengan sumber daya manusia, organisasi, dan mencakup berbagai hal. Model sistem informasi sumber daya manusia, subsistem intelijen sumber daya manusia, yaitu menghimpun data berhubungan dengan sumber daya manusia, organisasi, dan mencakup berbagai hal di bawah ini. Yang pertama, intelijen pemerintahan. Pemerintahan akan menyediakan data dan juga informasi agar pihak perusahaan bisa menerapkan berbagai peraturan terkait ketenaga kerjaan masyarakat. Yang kedua, intelijen pemasok, yaitu pihak pemasok akan menyediakan berbagai data serta informasi untuk kebutuhan perekrutan karyawan baru. Yang ketiga, intelijen serikat pekerja, yaitu seluruh data dan informasinya akan digunakan dalam berbagai hal, pengaturan kontrak kerja antara serikat pekerja dan juga perusahaan. Intelijen masyarakat global, yaitu informasi yang ada di dalamnya akan menjelaskan hal terkait sumber daya lokal seperti pendidikan dan juga perumahan. Informasi tersebut bisa digunakan oleh karyawan serta komunitasnya agar bisa terintegrasi dengan baik. Yang kelima, intelijen masyarakat keuangan, yaitu seluruh data dan informasi terkait ekonomi untuk perencanaan personil. Yang keenam, intelijen kompetitor, yaitu memberikan informasi terkait kegiatan personalia yang berasal dari perusahaan pesaing dan informasi karyawan yang bisa saja Anda rekrut. Model sistem informasi sumber daya manusia dibagi menjadi 6. Di sisi output terdapat 6 subsistem, yaitu yang pertama, subsistem perencanaan kerja, yaitu informasi yang digunakan oleh manajer akan digunakan untuk perencanaan
karyawan dalam jangka waktu panjang dan jangka waktu pendek. Informasi tersebut juga bisa digunakan untuk menganalisis perputaran tenaga kerja, juga anggaran biaya. Yang kedua, subsistem perekrutan, yaitu informasi terkait pengadaan baik itu secara internal ataupun eksternal, yang umumnya berupa market karyawan, rekrutan, jadwal interview, dan juga analisis calon karyawan. Yang ketiga, subsistem manajemen angkatan kerja, yaitu informasi untuk mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang mencakup pelatihan, evaluasi, relokasi, suksesi, serta kedisiplinan perusahaan. Yang keempat, subsistem tunjangan, yaitu di dalamnya terdapat informasi terkait upah serta kompensasi yang umumnya berhubungan dengan jam kerja dan kehadiran karyawan, perhitungan upah dan bonus karyawan, serta analisis tunjangan. Yang kelima, subsistem benefit. Subsistem ini berbeda dengan kompensasi. Di dalamnya terdapat dana pensiun yang mampu memberikan manfaat lebih untuk karyawan. Yang keenam, subsistem pelapor lingkungan, yaitu informasi di dalamnya terkait keluhan yang dirasakan oleh karyawan seperti kesehatan, kecelakaan kerja, serta lingkungan kerja. Kesimpulannya, sistem informasi sumber daya manusia adalah suatu gabungan antara teknologi informasi dan juga ilmu manajemen sumber daya manusia. Dengan menggunakan sistem informasi SDM, Anda bisa mengelola absensi secara online dan payroll dalam bentuk yang lebih rapi serta terorganisir. Untuk perusahaan dan karyawan pengaplikasian sistem ini mampu meningkatkan tingkat produktivitas serta efisien dan juga manajemen data yang lebih baik. Dalam prosesnya, HRIS digunakan dalam seluruh hal yang berkaitan dengan SDM perusahaan, seperti proses perekrutan, pelatihan karyawan, manajemen data, pembayaran gaji, dan lain-lain. Selain mempermudah tim HR, HRIS juga bisa membantu tim lain seperti tim finansial. Namun, untuk bisa membuat laporan keuangan yang lebih tepat, maka tim finansial perusahaan memerlukan yang bisa membuat laporan keuangan yang lebih tepat, maka tim software yang lebih khusus, yaitu software akuntansi. Namun, pemilihan software akuntansi harus dilakukan secara tepat dan disesuaikan dengan keperluan perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Pak.